seorang khalifah yang lembut, bijaksana dan juga pemalu, yang berkontribusi dalam perkembangan umat Islam. Akan tetapi ia menghembuskan nafas terakhir dalam tragedi fitnah tergelap umat Islam. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kali ini, kita akan mencoba menyusuri jejak seorang lelaki agung, yang hidupnya adalah semua tentang kemuliaan, dan akhir hayatnya adalah babak paling dramatis dalam sejarah Islam. Sebelum kita mulai, kalian bisa tekan tombol like, subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah dari riwayat-riwayat inspiratif lainnya. Dan tinggalkan komentar kalian jika ada pendapat atau hal yang harus diluruskan. Komentar kalian sangat penting untuk channel ini. Langsung aja, berikut kisah dari yang diriwayatkan. Kita akan kembali ke sejarah kota Mekah, kota yang berdiri di antara panasnya pasir dan angkuhnya kekuasaan. Di sanalah, di tengah gemerlap ketamakan dan kesombongan para bangsawan Quraisy, terlahir Abu Abdillah Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah pada kakek keempat, Abdul Manaf. Ia adalah pewaris kekayaan yang tak terhitung, pemilik kemuliaan yang dihormati. Namun, lihatlah hatinya. Di saat para pemuda Mekah suka bermabuk-mabukan dalam pesta dan minuman keras, Utsman memilih di dalam kesunyian. Di saat kegelapan jahiliyah menuntut penyembahan berhala dan patung, ia menolak untuk tunduk. Ia menjalani hidup yang suci dan bersih, seakan-akan jiwanya telah menerima wahyu sebelum wahyu itu benar-benar sampai padanya. Ia adalah cahaya alami, di tengah pekatnya kabut kegelapan. Sifatnya yang paling menawan adalah rasa malu. Rasa malu yang begitu tinggi, begitu murni, sehingga memenangkan hati semua orang, bahkan para musuhnya. Jika ada perselisihan sengit di majelis Quraisy, cukup Utsman yang berbicara. Ia tidak butuh bentakan atau ancaman. Tutur katanya yang begitu lembut dan santun, selalu mampu menenangkan badai amarah. Dan inilah rahasia keagungannya. Seperti yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Muslim. Ketika Utsman bertamu ke rumah Rasulullah, pada saat itu Rasulullah sedang berbaring sehingga betisnya terlihat. Kemudian sahabat Abu Bakar datang, dan Rasulullah tidak merubah posisinya. Begitupun ketika sahabat Umar datang. Akan tetapi, ketika Utsman datang, Rasulullah segera merapikan pakaiannya. Selepas itu Aisyah pun menanyakan kejadian tersebut kepada Rasulullah dan Rasul menjawab, "Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun merasa malu kepadanya?" Ya, bahkan makhluk langit menaruh hormat pada kesucian seorang Utsman. Sampai suatu ketika, cahaya Islam pun tiba. Utsman datang ke hati yang sudah dipersiapkan. Melalui bisikan lembut dari seorang sahabatnya yaitu Abu Bakar, tanpa berpikir panjang, Utsman segera bersyahadat. Ia tidak ragu pada hartanya, ia tidak takut pada statusnya. Ia memilih kebenaran di atas segalanya. Nantinya, setelah beberapa waktu kemudian, Utsman menikah dengan salah satu putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah binti Muhammad. Akan tetapi, keimanan menuntut harga yang pantas. Kekayaan tak lagi melindunginya dari siksaan dan isolasi. Ia dan istrinya, Ruqayyah, putri tercinta Rasulullah, terpaksa menjadi yang pertama meninggalkan tanah air. Mereka berhijrah cukup jauh, dalam hijrah pertama umat muslim menuju negeri Habasyah. Sebuah isyarat, jalan Utsman adalah jalan pengorbanan, sejak hari pertama hingga hari terakhirnya. Utsman bin Affan,
sosok agung dan lembut, yang telah dipersiapkan Allah Azza wa Jalla untuk memikul sebuah amanah besar, dan pengorbanan dari fitnah tergelap yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Setelah begitu lama umat muslim menderita di kota Mekah, akhirnya umat muslim diperintahkan untuk hijrah kedua kalinya ke kota Yastrib, yang kita kenal sekarang adalah kota Madinah Al-Munawwaroh. Kota yang menjadi saksi bagaimana iman tumbuh menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Disinilah, Utsman bin Affan membangun kehidupan barunya. Namun, takdir tidak membiarkan hambanya yang mulia ini, lewat tanpa ujian yang mengiris kalbu hatinya. Pada suatu ketika, di saat genderang perang Badar mulai bertalu-talu memanggil semua kaum muslim lelaki untuk menuju medan pertempuran, ada satu pedang yang tetap berada di sarungnya. Bukan karena takut, tapi karena perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman harus tetap di Madinah, menjaga Ruqayyah, putri Nabi yang sedang didera sakit keras. Bayangkan pergulatan batinnya, antara kerinduan akan jihad dan bakti kepada istri yang ia cintai. Kemudian setelah itu, datanglah kabar ke Madinah, sebuah kabar dari kemenangan besar kaum muslim di pertempuran Badar. Bersamaan dengan itu juga, hembusan nafas terakhir dari istri tercintanya Utsman, Ruqayyah binti Muhammad pun telah wafat. Di saat umat muslim merayakan kemenangan, Utsman merayakan duka. Ia berdiri di tepi makam dengan air mata yang membasahi janggutnya. Namun, Rasulullah mendatanginya dan menenangkan seraya berkata kepada Utsman, "Engkau mendapatkan pahala dan bagian harta rampasan perang yang sama dengan mereka yang hadir di Badar." Beberapa waktu kemudian setelah wafatnya istri tercinta, kesetiaan Utsman kepada keluarga Nabi begitu dalamnya, hingga Rasulullah tidak ingin ikatan menantu itu terputus. Maka Rasul pun menikahi putri lainnya atau adik dari Ruqayyah yang bernama Ummu Kulsum binti Muhammad dengan Utsman bin Affan. Rasul bersabda, "Wahai Utsman, seandainya aku memiliki putri yang ketiga, niscaya akan kunikahkan lagi denganmu." Dan lahirlah gelar yang abadi sepanjang zaman, Dzun Nurain, atau pemilik dua cahaya. Belum pernah ada manusia di bumi ini yang menikahi dua putri Nabi sekaligus, selain Utsman bin Affan seorang. Namun, kedermawanan Utsman bukan hanya sekedar tentang gelarnya. Ia adalah nafas bagi kota Madinah yang sedang panceklik dan dahaga. Ingatkah kalian tentang sumur Raumah? Saat kaum muslimin harus membeli air dengan harga yang tinggi dari seorang Yahudi, Utsman datang dengan keping-keping hartanya. Ia membeli sumur itu untuk diwakafkan kepada kaum muslim yang sedang kesulitan. Dan sejak hari itu, tak ada lagi orang mukmin yang kehausan. Pahala air itu mengalir kepada seorang Utsman, sederas kedermawanan hatinya. Puncak dari pengorbanannya Utsman terjadi saat Perang Tabuk. Matahari yang begitu terik, seakan-akan turun rendah di atas pasir, membakar semangat dan raga para pejuang mukmin. Rasulullah bersabda, "Siapa yang membekali pasukan Jaisyul Usroh atau pasukan yang kesulitan, maka baginya surga." Kemudian, berjalanlah Utsman ke hadapan Rasulullah. Bukan hanya dengan satu atau dua unta yang ia sedekahkan. Utsman datang membawa 300 unta, lengkap dengan perlengkapannya. Ia juga datang membawa 1000 dinar emas. Ia tumpahkan emas itu di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengaduk-aduk emas itu dengan tangan mulianya, wajahnya berseri-seri, dan lisan sucinya bergetar seraya bersabda, "Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia perbuat setelah hari ini." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebuah jaminan surga telah digenggamnya di dunia.
Namun, apakah Utsman menjadi angkuh setelahnya? Tidak, ia justru semakin tenggelam dalam kenikmatan ibadah malamnya. Ia justru semakin rendah hati dalam balutan kesederhanaannya. Hartanya ia lepas dari hati, namun ia genggam erat untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Kita akan melompat lebih jauh, bertahun-tahun kemudian. Setelah wafatnya Rasulullah, setelah kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan kemudian takdir menempatkan mahkota kekhalifahan di atas kepala Utsman bin Affan. Namun, bagi Utsman, kekuasaan hanyalah jembatan untuk melayani. Ia adalah pemimpin yang paling banyak memberi, namun paling sedikit mengambil untuk dirinya sendiri. Ia membangun masjid, memperluas wilayah Islam hingga ke ujung dunia. Namun ia tetaplah Utsman yang malu jika pakaiannya terlalu mewah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kedermawanan Utsman adalah bukti bahwa dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Namun, di balik cahaya kemuliaan ini, awan hitam mulai berkumpul di ufuk Madinah, sebuah pertanda akan datangnya mara bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benih-benih fitnah mulai membisikkan racunnya. Dan, bagaimanakah sang pemilik dua cahaya ini menghadapi pengkhianatan dari orang-orang yang ia bela? Ikuti kisahnya terus, dan mari kita bersiap masuk ke dalam babak yang paling menyayat hati dalam sejarah umat Islam. Setelah masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan turunnya tahta khalifah kepada Utsman bin Affan, fajar baru menyingsing di atas pundak Utsman. Ia mewarisi imperium yang tak tertandingi luasnya. Di bawah jemarinya yang tegas dan lembut, panji Islam berkibar dari pesisir Afrika hingga pegunungan Khurasan. Namun, bagi Utsman, tahta bukanlah singgasana emas, melainkan sajadah panjang tempat ia mempertanggungjawabkan setiap nyawa umatnya. Di tengah masa kejayaan itu, sebuah ancaman halus muncul. Akan tetapi bukan dari pedang musuh, melainkan dari lisan yang berselisih. Al-Quran sebagai tali Allah yang satu, mulai dibaca dengan nada yang berbeda-beda hingga menimbulkan pertikaian dan perselisihan. Hudzaifah bin Al-Yaman mendatangi Utsman dengan nafas tersengal, membawa kekhawatiran yang menggetarkan hati sang khalifah. Di dalam hadis Bukhari, Hudzaifah berkata kepada Utsman, "Selamatkan umat ini sebelum mereka hancur dalam perselisihan kitab suci." Dengan ketegasannya sebagai seorang pemimpin umat, Utsman mengambil keputusan yang sangat krusial dan monumental. Ia mulai mengumpulkan para penghafal Quran terbaik. Mereka berdialog untuk mempersatukan dialek umat dalam satu mushaf standar, yang kita kenal sampai saat ini dengan sebutan Mushaf Utsmani. Sebuah warisan yang memastikan bahwa hingga akhir zaman, tak ada satu huruf pun yang bergeser dari tempatnya. Inilah pengabdian tertinggi seorang hamba pada firman Tuhannya. Namun, di balik cahaya persatuan umat muslim, iblis mulai merajut jaringnya lebih banyak. Di kegelapan malam yang dingin, fitnah mulai disemai, mulai disiram oleh tangan-tangan jahil yang membenci kedamaian. Orang itu adalah Abdullah bin Sabah, seseorang yang menjadi duri dalam daging. Hasutan-hasutan perlahan mulai menampakkan wujudnya. Ia menebarkan fitnah kepada pemerintahan Utsman bin Affan, yang dituduh melakukan nepotisme dengan mempekerjakan kerabatnya di pemerintahannya. Perpecahan dan perselisihan mulai datang dengan silih berganti, seperti ombak yang siap menerjang segala yang ada di depannya.
suasana di kota Madinah pun perlahan tidak lagi menyejukkan. Terasa sangat sunyi dan sangat mencekam saat itu. Awan hitam pun seakan menggantung di atas kota Nabi. Kemudian, di tengah konflik internal yang terjadi, sang Khalifah ketiga berdiri tegak dan berjalan ke atas mimbar Masjid Nabawi. Ia berbicara dengan suara yang tenang, namun mengandung kesedihan yang sangat mendalam. Ia mengingatkan mereka tentang peristiwa sumur Raumah yang ia beli untuk kepentingan umat, lalu tentang pasukan yang kesulitan dan ia biayai dengan hartanya. Namun, hati orang-orang yang telah teracuni fitnah, tak lagi mampu mencerna dan melihat kebenaran. Melihat semua itu, wajah para sahabat seperti Ali, Tolha dan Zubair pun merasa cemas dengan keadaan yang terjadi saat ini. Mereka selalu setia mendampingi Utsman dan berusaha menenangkan suasana. Sebelum kita lanjutin, beri dukungan kalian dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Oke, kita coba lanjutkan lagi kisah heroik ini. Setelah itu, kondisi yang memanas itu pun belum mereda. Orang-orang yang sudah terkena tipu daya fitnah semakin menjadi-jadi. Mereka pun melakukan pengepungan terhadap rumah sang Khalifah. Tempat di mana putri-putri Rasulullah pernah bernaung, kini dikelilingi amarah yang buta tanpa arah. Mereka memboikot keluarga Utsman. Utsman dilarang meminum air di tanah yang airnya ia sediakan secara gratis untuk semua orang. Di tengah dahaga dan kepungan, ia tidak memilih pedang untuk melawan. Ia tetap memilih kesabaran. Karena ia tahu, di ujung malam yang gelap ini, janji Rasulullah tentang syahidnya telah menanti. Empat 40 hari sejak pengepungan rumah Utsman dimulai, belum juga berlalu. Madinah, kota yang biasanya dipenuhi tawa anak-anak dan lantunan zikir, kini mencekam di bawah kepungan pedang fitnah. Sang pemilik sumur Raumah, yang airnya ia wakafkan untuk seluruh umat manusia, kini ia dilarang mencicipi setetes pun airnya. Utsman berkata, "Dahulu, aku membeli sumur Raumah untuk umat muslim. Namun hari ini, aku dilarang meminumnya." Namun, di tengah dahaga yang membakar kerongkongannya, jiwanya justru sedang meneguk kesabaran dari telaga keimanan yang tak pernah mengering. Utsman yang sedang berpuasa itu pun tetap dalam kesabarannya. Hingga pada suatu malam, di malam terakhirnya, langit seolah-olah memberikan sebuah isyarat. Utsman tertidur di atas sajadahnya. Dan Utsman pun bermimpi. Dalam mimpinya, Utsman bertemu dan melihat sang kekasih, yaitu Rasulullah. Bersamanya ada juga sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka menanti kedatangan Khalifah ketiga itu di sebuah perjamuan cahaya. Sang Rasul pun bersabda dengan lembut, "Wahai Utsman, berbuka puasalah bersama kami hari ini." Tiba-tiba, terbangunlah Utsman dan ia tersenyum dengan senyum paling indah yang pernah dilihat manusia, menyadari bahwa fajar yang akan datang adalah fajar pertemuannya dengan Sang Holik. Teringat sabda Rasulullah yang berbunyi, "Akan terjadi fitnah, dan Utsman akan terbunuh dalam keadaan teraniaya." Di dalam rumah yang sudah terkepung berhari-hari, Utsman sedikit pun tak berniat mengambil pedang. Ia juga tak memanggil pasukan pelindung untuknya. Ia hanya mengambil wudhu, dengan mengenakan pakaian kesuciannya, dan mengambil mushaf yang ia susun dengan cinta dan iman. Kemudian ia berkata dengan lembut kepada para pemuda yang ingin melindunginya. Utsman berkata,
Tolong jangan ada yang menumpahkan darah setetes pun, demi melindungiku. Biarkan aku berkorban, demi persatuan kalian semua umat muslim. Pernyataan yang sangat menggetarkan hati setiap yang mendengar. Sebuah pengorbanan yang tak terjangkau oleh logika manusia biasa. Dan, akhirnya waktu pun membuktikan. Detik itu, orang-orang yang mengepung rumah Utsman dalam kegelapan, menerobos masuk. Pedang-pedang kebencian yang termakan hasutan fitnah meluncur deras, dan menebas raga sang khalifah yang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun lihatlah, saat nyawa perlahan pergi, darahnya tidak tumpah setetes pun di atas tanah yang hina ini. Darahnya menetes, membasahi firman Allah yang sedang ia baca dan bacaan itu memiliki arti. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Firman tersebut adalah potongan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 137. Seakan-akan Al-Quran memeluk erat sang penjaganya di saat terakhir. Di malam yang mencekam itu, kota Madinah seakan menangis tanpa suara. Dzun-Nurain, sang pemilik dua cahaya, kini telah pulang membawa cahaya ketiga, yaitu cahaya kesyahidan. Ia dimakamkan di bawah naungan bintang-bintang, meninggalkan dunia yang ia beli dengan hartanya, menuju surga yang dijanjikan Rasulullah untuknya. Ketika Rasulullah menaiki gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, Uhud pun bergetar, dan Rasul bersabda, "Diamlah Uhud, di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Utsman bin Affan, khalifah ketiga umat muslim, khalifah yang paling dermawan dan pemalu, telah meninggalkan banyak kebaikan umat ini. Penyebaran Islam yang masif, sampai pengumpulan mushaf untuk memudahkan kita membacanya, sampai saat ini, dan sampai hari akhir kelak. Jasanya yang begitu luar biasa. Berabad-abad telah berlalu. Para pembunuhnya telah ditelan sejarah, namun Utsman tetap hidup di setiap lembaran Al-Quran yang kita baca hari ini. Setiap huruf yang kita lantunkan adalah pahala yang terus mengalir baginya. Ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan sesungguhnya bukan tentang memerintah, tapi tentang memberi, bukan tentang membalas, tapi tentang memaafkan demi keutuhan umat. Inilah kisah tentang cinta yang melampaui maut, kisah tentang sang pemalu yang dicintai penduduk langit. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoimu, wahai Utsman bin Affan, wahai Dzun-Nurain. Sahabat semua, kisah Utsman bin Affan adalah cermin bagi jiwa kita. Di tengah dunia yang penuh dengan fitnah dan kebisingan, maukah kita belajar untuk memiliki sedikit saja rasa malu dan kedermawanan seperti beliau? Jika narasi sejarah ini menyentuh hati Anda, bagikanlah video ini sebagai bentuk dakwah. Dan tuliskan di kolom komentar, satu sifat Utsman yang paling ingin Anda teladani. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk perjalanan sejarah Islam berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.